وهدانا إلى صراط مستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي عظيمي محبتك معرفة. Yang saya hormati Pak Pengurus Masjid Al-Halim dan yang saya hormati, saya ta'zimi, saya cintai Bapak Ketua Majelis Ta'lim Lintas Masjid Sebandar Lampung, Bapak Haji Dadang Suwandi beserta Ibu, dan yang saya hormati Bapak-bapak, para pinasepuh, Bapak Ibu, para jamaah rahimahullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pagi hari ini kita ditakdirkan Allah dapat bersama-sama untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan kebetulan pagi ini diberi waktu kepada saya untuk menyampaikan ta'lim subuh. Mudah-mudahan aktivitas kita di pagi hari ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi kita sudah mulai mempraktekkan amaliyah zikir. Kenapa saya beberapa waktu yang lalu saya minta supaya waktu kita bagi dua, 50-50. Jadi 50% untuk kita gunakan praktek zikir ibadah, dan 50%-nya untuk kita haji. Sebab untuk menuju Allah itu tidak cukup dengan kajian-kajian paham saja, tetapi harus juga dengan amalan. Maka kita menyatukan antara amaliyah dengan ilmiah. Yang kita harapkan abidillah zahirnya, arif billah batinnya. Ada orang abid tetapi belum tentu arif. Ada orang arif tapi kurang abid. Jadi kita berharap dua-duanya, secara zahirnya abidillah, secara batinnya arif billah. Bapak Ibu yang saya hormati, amaliyah zikir yang sudah kita talqin zikir dan sudah kita praktekkan, tentu harapan kita insya Allah melalui amaliyah zikir ini kita akan mendapatkan keselamatan untuk kembali kepada Allah. Amin Allahumma amin. Mengapa kita harus melaksanakan zikir dengan kalimat thayyibah? Sebab di dalam amaliyah yang kita laksanakan itu ada dua yang kita biasakan. Yang pertama disebut zikir jahar, yang kedua zikir khafi. Zikir jahar itu artinya zikir yang diucapkan dengan lisan dengan menggunakan kalimat la ilaha illallah. Sedangkan zikir khafi atau zikir yang tersembunyi di dalam hati itu zikir dengan ismu zat, menyebut nama Allah dalam hati. Dan dua-duanya ini merupakan perintah Allah dan Rasul. Kalau zikir jahar, Rasul yang perintahkan. Jadidu imanakum, kata Rasul kepada para sahabat, perbarui imanmu. Sahabat tanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana caranya kami perbarui iman kami ya Rasul? Maka Rasulullah menjawab, faksiru bizikri la ilaha illallah.
maka kalian mesti banyak-banyak menyebut kalimat la ilaha illallah. Nah, jadi kita berzikir dengan kalimat la ilaha illallah dalam bilangan yang banyak, itu merupakan pelaksanaan dari ajaran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sampai di sini pahamlah kita bahwa pengamalan zikir ini bukan rekayasa ulama, ya, tapi ajaran dari Rasulullah. Kalau kita yakin, percaya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah salah satu amaliyah yang beliau anjurkan. Nah, mudah-mudahan kita diberi kemampuan untuk dapat mengamalkannya. Kemudian yang kedua, zikir dalam hati, membenahi hati. Nah, zikir dalam hati ini perintah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Walqur rabbaka bin nafsik. Sebut nama Tuhanmu melalui hatimu. Tadarruan wa khifatan, dengan rasa rendah diri dan rasa takut. Wadunal jari minal qaul, jangan bersuara keras. Nah, jadi cukup zikirnya dalam hati saja. Maka tadi kita setelah kita doa, lalu kita diam. Diam itu melatih hati kita untuk berzikir. Nah, itu zikir dalam hati. Wadunal jari minal qaul, jangan bersuara keras. Bil hudu wal asal. Pada akhirnya zikir yang dalam hati itu berlanjut bil hudu wal asal. Pagi, sore, siang, malam, sehat, sakit, lapang, sempit, di darat, di laut, di udara, di mana saja, kapan saja. Bahkan Allah tekankan betul, wala takum minal ghafilin. Kamu jangan sampai lalai. Sedetak jantung, sehembus napas, hati tidak ingat Allah, itu namanya lalai. Nah, ketika kita lalai, ya kita sudah kena dosa itu. Jadi orang berdosa itu bukan kena maling, judi aja, ya. Nggak ingat Allah aja sudah dosa. Karena Allah perintahkan supaya kita zikir dalam hati terus menerus, jangan sampai lalai. Nah, kitanya lalai, nah berarti kita sudah kena dosa. Nah, jadi berdosa itu Pak bukan hanya maling, judi, bukan. Itu apa namanya, larangan Allah. Ya, tetap berdosa, maling, berjudi, tapi bukan hanya itu maksud saya. Ya, hendak ingat Allah saja itu sudah kena dosa. Nah, karena itu kita latih hati kita untuk selalu berzikir. Kenapa dua ini yang kita latih, lidah dan hati? Karena pada saat orang akan meninggal dunia, dua alat inilah yang dipakai. Pertama lidah, atau lisan, yang kedua hati. Kalau lisan masih fasih, sebab gangguan, godaan orang akan meninggal itu kan luar biasa, ya, luar biasa. Makanya perlu kita kaji nanti, ya, bagaimana menghadapi pintu kematian. Apa tanda-tandanya, bagaimana menyikapinya. Nah, ini perlu untuk kita ketahui. Makanya saya katakan di hari, untuk menghadapi pintu kematian itu 4 hal yang harus kita lewati. Alam yang akan kita lewati, pertama alam ruhiyah, yang kedua alam siriyah, yang ketiga alam nuriyah, yang keempat alam uluhiyah. Apa tanda-tandanya masing-masing alam ini dan bagaimana kita menyikapinya? Nah, ini perlu kita ketahui dari sekarang. Sebab kata orang, begitu ruh sudah keluar dari jasad, dilihat langit tak bertiang, dipandang laut tak bertepi. Terangnya lebih terang dari matahari. Kalau enggak punya pedoman, kemana diri akan dibawa? Nah, disinilah yang diperlukan sekali. Mulai melangkah saja,
Ya, kalau nggak tentu arah, tergelincir. Maka ketika godaan-godaan datang, senjata yang pertama kita gunakan adalah zikir la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, itu ya. Kalau disebut zikir itu, maka godaan menghilang. Nanti akan ada godaan yang lain. Nah, tapi jelas kalau lidah masih fasih, ya zikir dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasul. Tapi kadang-kadang lidah ini sudah keluh, sudah nggak bisa ngomong lagi. Bah kata orang, kertasnya sudah robek, tinta pun sudah kering, pena pun sudah patah. Nggak ada yang bisa ditulis lagi. Pena patah, tinta kering, kertasnya pun sudah robek. Bagaimana kita menyikapinya? Kalau istilah tasawufnya, dia tiada tapi ada. Dia tiada tapi ada. Artinya tiada di dalam tubuh, tapi dia ada di dekat tubuh. Nah, bagaimana menyikapinya? Kemana diri akan dibawa? Ya. Oleh karena itu perlu untuk pengkajian lebih jauh. Nah, ketika lisan sudah tidak bisa bicara, maka satu-satunya alat yang bisa digunakan hanya hati. Belum lepas ruh kita dari jasad, kalau hati ini tidak terbiasa zikir, pakai apa kita nyebrang? Lidah sudah keluh, lidah sudah tidak bisa ngomong lagi, hati pun sudah tak biasa berzikir. Nah, makanya dari sehat sekarang ini mulai kita latih. Kita biasakan lidah kita ini untuk berzikir, kita biasakan hati kita ini untuk berzikir. Sebab kata Rasul SAW, matanas bima ya'isubi. Manusia mati sesuai kebiasaan. Nah, kalau lidahnya sudah terbiasa berzikir, insya Allah kita meninggal nanti dengan zikir. Hati yang ingat kepada Allah, selamat pulang kembali kepada Allah. Sebab orang sukses itu ya bukan orang banyak duit. Orang sukses itu bukan kena jabatnya tinggi, apa jadi presiden, jadi gubernur, menteri, bukan. Orang sukses itu kalau dia husnul khotimah. Nah, meninggalkan dunia ini dengan selamat pulang kembali ke Allah. Nah, itu orang sukses. Nah, makanya sering saya katakan kalau bisa kita berharap sebelum mati sudah kembali ke Allah dulu. Karena kata Nabi, inna lillah ibadan jasadu fil ardi wa ruhuhu tahtal arsi. Allah punya banyak hamba yang jasadnya lagi di bumi tapi ruhnya sudah ke aras. Nah, ini orang yang sudah kembali tapi belum pulang. Nah, kita berharap bisa seperti itu. Yang pegawai silahkan ngantor, yang petani silahkan ke sawah ke ladang, yang pedagang silahkan jualan, nggak masalah. Ya, jasad lagi di bumi tapi ruh sudah ke aras. Inna lillah ibadan jasadu fil ardi wa ruhuhu tahtal arsi. Ya, Allah punya banyak hamba yang jasadnya lagi di bumi tapi ruhnya sudah kembali ke aras. Nah, jadi oleh karena itu bersyukur kita kepada Allah. Allah beri petunjuk ke hati kita ini mau melaksanakan zikir, mau belajar zikir, mau melaksanakan zikir. Ketika hati kita ini mau belajar zikir dan mau mengamalkan zikir, itu bukan kebetulan, itu pilihan. Dipilih oleh Allah siapa yang akan mendekat kepadanya. Manusia banyak di atas dunia ini, tidak semuanya beriman, Pak. Yang beriman banyak, tidak semuanya yang takwa. Yang takwa banyak, belum tentu ikhlas. Ya. Nah, jadi untuk mendapatkan ikhlas itu bagaimana? Ya, kata Syekh Athaillah di dalam kitabnya Al-Hikam,
Al-a'mal suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Seluruh amal yang kamu perbuat tidak ubahnya seperti patung. Nah, bagaimana patung? Ada mata tak melihat, ada telinga tak mendengar, ada kaki tak bisa jalan. Kecuali ada ruhnya. Ruh daripada amal itu adalah sirrul ikhlas. Rahasia ikhlas. Rahasia ikhlas itu zikir. Zikir menimbulkan ikhlas, ikhlas menghidupkan amal. Nah, maka penting sekali zikir itu. Nah, walaupun nantinya kita pelajari zikir itu ada tahapan-tahapan. Ada zikir syariat, ada zikir tarekat, ada zikir hakikat, ada zikir ma'rifat. Nah, kalau zikir syariat, ucapan dan perbuatan. Ya. Kalau ibarat sholat, kita berdiri, ruku, intidah, sujud, itu perbuatan. Baca Al-Fatihah, baca tasbih, baca syahadat tasyahud, baca sholawat, dan bacaan-baca itu namanya ucapan. Jadi zikir syariat itu ucapan dan perbuatan. Itu level syariat. Ada zikir tarekat, ya level hati. Ingat hati kepada Allah. Nah, itu zikir tarekat. Nah, bagaimana hatimu ingat Allah kalau kita tidak belajar tarekatnya? Bagaimana mengingat Allah kalau kita tidak belajar hakikatnya? Nah, nama sebutan Allah, nama itu yang disebut. Nah, sebut nama, ingat sama yang punya nama. Siapa yang punya nama? Nah, disitulah perlu kita mengenalnya dulu. Kajian-kajian. Ini saya katakan tadi, tidak cukup dengan kajian, ya, tetapi juga harus dengan amalan. Amalan saja tidak cukup, tetapi harus dengan kajian. Ini dua-dua. Zikir hati, ingat kepada Allah terus menerus. Nah, yang ketiga, zikir di tingkat ilmu hakikat. Nah, medianya rasa, dirasa. Apakah ketika kita sholat tadi merasa kita yang sholat atau bukan? Atau bukan kita yang merasa sholat? Nah, ini yang diolah itu rasa. Nah, masuk kepada zikir ma'rifat itu alatnya atau medianya dipandang. Fa'ainama tuwalu fasama wajhullah. Kemanapun kau menghadap, di situ wajah Allah. Jadi dipandang. Ya. Setiap yang kita pandang, kita melihat adanya Allah. Apapun yang kita pandang, terlihat adanya Allah. Nah, kayak kita ngaca. Ini ibarat kita ngaca. Kita ngaca, yang pertama kita pandang cerminnya. Nah, cerminnya yang kita pandang. Begitu kita memandang cermin, terlihat bayangan wajah di dalam cermin. Yang di dalam cermin itu bukan wajah kita, ya, tapi bayangan wajah kita. Tetapi meskipun kita melihat bayangan wajah kita, serasa-rasa melihat wajah kita yang asli. Nah, ya. Jadi seolah-olah kita melihat wajah kita yang asli. Yang kita lihat bayangan wajah di dalam cermin. Tetapi walaupun kita melihat bayangan wajah kita dalam cermin, tapi serasa-rasa melihat wajah kita yang asli. Makanya ibu-ibu kalau bersolek itu pakai cermin. Tahu betul dia mana bibir yang kurang tebal gincunya, gitu. Mana jilbabnya yang masih miring-miring. Nah, kita melihat cermin itu karena seolah-olah melihat wajahnya sendiri. Ya, itu namanya zikir ma'rifat. Makanya di zikir ma'rifat itu tiada huruf yang akan disusun, tiada kata yang akan dirangkai, tiada kalimat yang akan disebut. Nggak ada sebutan lagi. Ya. Bahkan dalam zikir ma'rifat, kalau bapak ibu masih ingat Allah, tanda belum ingat. Bagaimana supaya ingat kepada Allah? Yang nggak ingat lagi. Kalau masih mengingat Allah, tanda belum ingat.
Orang sudah ingat, tidak mengingat-ingat lagi. Contohnya saja ini gambaran saja. Mulai dari kemarin, ya teh, sudah mengingat-ingat, oh besok pagi itu ada pengajian di Al-Halim, ya. Sampai tadi telepon Pak Dwi, ya teh, ya, rupanya beliau sudah datang, sudah nunggu di bawah. Masih mengingat, kemana pengajian, kata Umi, mau ke Halim, di Al-Halim, Masjid Al-Halim. Ingat bagaimana bentuknya masjid, kemana arahnya, siapa saja pengurusnya, siapa saja yang ada jamaahnya di situ, bagaimana kita untuk sampai di sana. Jadi mengingat, itu masih jauh kita kan, nah, masih jauh. Begitu kita sudah sampai di masjid, apa masih perlu ingat-ingat masjid nih? Nggak perlu lagi, kita sudah dalam masjid Pak. Nah, dia. Ini kue. Percaya nggak Bapak Ibu ini kue? Percaya kan? Sudah makan? Dimakan dulu. Percaya aja tapi nggak dimakan, jangan-jangan gambar. Percaya Bu ya? Percaya. Kenapa Bapak Ibu percaya ini kue? Kok bisa Bapak Ibu percaya ini kue? Kenapa Bapak Ibu percaya ini kue? Udah dimakan? Udah dinikmati kan? Udah. Karena Bapak Ibu bukan kue, maka kita percaya ini kue. Kue bukan kita, kita bukan kue. Ya kan? Maka perlu kita tahu bahwa ini kue benaran atau gambaran. Makan dulu. Cuman kalau saya nggak bisa makannya Pak. Mobil itu kalau mau isi bensin, dia parkir dulu. Kalau mobilnya masih jalan, nggak bisa isi bensin. Nah, silakan dimakan. Nah, kita percaya ini kue karena kita bukan kue. Seandainya, ini seandainya, satu ketika Bapak Ibu jadi kue ini, kira-kira masih perlu percaya nggak sama kue? Bapak Ibu sudah jadi kue itulah, nggak perlu percaya sama kue itu lagi. Memang aku itulah yang kue gitu. Ngapain percaya sama kue? Aku itulah yang kue itu. Nah, disitulah disadari. Ini zikir tingkat tinggi, ya. Bukan hanya mengingat, bukan mengingat lagi, tapi sudah sampai pada tingkat kesadaran. Nah, jadi zikir itu mulai ucapan, sebutan, satu ingat, dirasa, naik ke kesadaran. Nah, hilang semua itu. Sebutan kue sudah nggak ada lagi gitu. Tadinya kita masih dibagi-bagikan, dapat satu-satu. Nah, kue nih. Nah, sudah tuh kita ambil, masih berjalan itu. Kita makan. Begitu kita makan, kita rasakan. Enak rupanya kue. Begitu sudah kita telan, apa masih perlu kita mengunyahnya lagi? Nggak perlu lagi. Udah masuk ke dalam, tinggal menikmati saja. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, maka zikir itu ada tahapan-tahapan. Ya. Jangan kita baru tahap pertama sudah alergi, ngapain zikir keras-keras, ngapain zikir la ilaha illallah. Nah, kenapa? Karena dia belum paham. Ya, jangankan mau mengamalkan, gitu ya, kecenderungan hatinya saja nggak ada. Ini susah kita. Oleh karena itu, mari kita lihat, ya, kenapa kita harus berzikir dengan kalimat la ilaha illallah. Apa keutamaan zikir thaibah, zikir la ilallah ini? Di dalam buku Miftahus Sudur yang ditulis oleh penguasa Abah Hanom, ya, di halaman 7-nya beliau mengatakan, wahazil kalimatut thaibah kama tutahhirul zakir anis syirkil jali tutahhiruhu anis syirkil khafi wa taj'aluhu khalisan mukhlisan. Ya. Wa hadzal kalimatut thayyibah,
kalimah thayyibah ini kama tutahhiru dzakirani syirkil jali, sebagaimana kalimah ini membersihkan pezikirnya, membersihkan yang berzikir, yang mengamalkannya dari syirik jali, begitu jugalah tutahhiru anis syirkil khafi, juga dia membersihkan dari syirik khafi. Wa taj'aluhu khalisan mukhlisan, dan membuat orang yang berzikir itu menjadi ikhlas yang sempurna, tulus ikhlas. Nah, jadi kata pengasahabah di sini, kalimah thayyibah itu membersihkan hati kita dari syirik. Nah, apa itu syirik? Syirik itu mendua. Syirik itu mendua. Kalau bahasa perkawinan itu dimadu. Ibu-ibu mau dimadu apa enggak? Enggak mau kan? Manis loh madu itu. Menyehatkan. Ya madu. Madu lebah. Nah, tapi ibu-ibu kan enggak mau dimadu gitu ya. Kata Pak Zainuddin dulu, kalau zaman dulu masih enak katanya, jelas. Ya, di tangan kanannya madu, di tangan kirinya racun. Itu jelas. Kalau zaman sekarang ini nggak jelas lagi. Ya, mana yang madu, mana yang racun. Nah, terserah ibu-ibu mau madu apa mau racun, itu aja. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, nah ini, jadi artinya syirik itu mendua. Apa yang mendua? Nah, jadi karena syirik itu adalah suatu keyakinan, maka ada dua. Yang pertama disebut syirik jali, nyata. Nyata nyembah patung, nyata menyembah bendera, gitu ya. Dulu kan pernah kebiasaan dulu, ya. Jadi setiap pegawai masuk kantor, di mejanya itu ada bendera merah putih. Masih ingat dulu kan? Zaman Pak Harto dulu. Nah, jadi setiap yang mau masuk sebelum duduk di kursi hormat dulu ke bendera yang ada di meja. Maka banyak protes waktu itu kan? Banyak protes. Jangan sampai nanti masuk ke syirik jali, syirik terang-terangan. Jadi kalau syirik jali itu artinya terang-terangan menyembah selain Allah. Nah, ini syirik jali itu Bapak Ibu yang saya hormati tidak mesti harus besar. Kecil pun bisa terjerumus. Contohnya, ada dulu ya, dua orang melakukan perjalanan. Ya. Jadi mereka ini ya menelusuri jalan, ingin pergi ke suatu tempat. Di tengah jalan ketemu orang sedang menjaga berhala. Padahal nggak ada jalan melintas kecuali jalan itulah. Jadi kalau mau meneruskan perjalanan harus lewat jalan itu, nggak ada jalan pintas, nggak ada jalan yang lain. Nah, begitu mereka dekat berhala itu, keluarlah penunggu berhala, penjaga yang menjaga berhala tadi. Dipanggillah mereka berdua ini. Kalian mau lewat di sini? Iya, Pak. Kalau mau lewat di sini, kalian harus korban dulu dengan berhala kami ini. Kami tak punya apa-apa yang bisa kami korbankan, katanya. Lalu kata penjaga berhala itu, kamu cari aja lalat. Cari aja seekor lalat, lalu kamu menghadap ke berhala kami. Wahai berhala, inilah korbanku kepadamu. Cukup seekor lalat saja. Ya. Lalu mencarilah. Ya, satu orang itu mendapatlah dia lalat. Lalu kemudian dia menghadap kepada berhala tadi sambil menyerahkan lalat tadi. Wahai berhala, inilah korbanku kepadamu. Akhirnya si penjaga berhala tadi mempersilahkan dia meneruskan perjalanannya. Nah, selamat satu ini. Tinggal yang satu lagi. Sini. Kamu juga mau selamat? Iya. Meneruskan perjalanan? Iya.
Kamu harus berkorban dulu kepada berhala kami. Saya nggak punya apa-apa yang bisa saya korbankan. Cari aja seekor lalat, korbankan ke berhala kami. Saya tidak mau berkorban selain hanya kepada Allah saja. Ya ini Tuhan kami. Kamu korban juga kepada berhala kami ini. Saya tidak mau. Saya tidak mau berkorban kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Karena dia bersikeras nggak mau berkorban kepada berhala tadi, akhirnya orang yang kedua ini dipancung lehernya, mati di tempat itu. Nah ini ada diceritakan kepada Rasul, lalu Rasulullah SAW mengatakan, yang berkorban seekor lalat tadi masuk neraka. Yang mati terbunuh itu dia masuk surga. Jadi ada orang masuk neraka gara-gara lalat, ada orang masuk surga gara-gara lalat. Jadi nggak mesti harus besar-besar yang dikorbankan itu, Pak. Kecil aja, ya lalat. Berapalah besarnya lalat itu ya. Tapi bisa masuk surga dan bisa masuk neraka. Kenapa? Menduakan. Itu namanya syirik jali. Nyata-nyata menyembah selain daripada Allah. Insya Allah kita terhindar dari itu. Kenapa? Karena kita sudah tahu, ya dah, yang nyembah berhala, nyembah patung itu nggak boleh. Walaupun kadang-kadang tanpa kita sadari, Pak. Ini budaya, ya. Kata kita budaya daerah yang harus dilestarikan. Saya sering sampaikan, budaya daerah yang bisa dilestarikan kalau budaya itu tidak bertentangan dengan akidah Islamiyah. Kalau tidak bertentangan dengan akidah tauhid, silakan berlanjut. Tapi kalau sudah bertentangan dengan akidah tauhid, tinggalkan. Walaupun budaya peninggalan nenek moyang zaman dulu. Kita ini cari keselamatan, Pak. Dunia ini tidak lama, enggak. Ya, jangan karena kita menjaga budaya kita, lalu kemudian di akhirat masuk neraka. Nah, makanya akidah tauhid ini sangat penting, sangat menentukan. Apapun budaya yang sudah bertentangan dengan tauhid harus ditinggalkan. Kalau mau selamat. Kecuali kalau kepingin masuk neraka, ya silakan aja. Nah, contohnya, maaf Bapak Ibu ya, di Lampung ini ada suatu budaya yang namanya pemanohan namanya. Pemanohan itu benda pusaka peninggalan nenek moyang zaman dahulu ditaruh di dalam peti, dikunci, lalu diletakkan di atas katil, dikasih kelambu di pagar rumah. Nah, di loteng, di pelapon di atas, kalau di rumah, gitu ya, ditaruh di situ, lalu kemudian dikasih kelambu, gitu. Nah, kalau ada hajatan, ya, misalnya hajatannya, umpamanya mau, ya pokoknya ada hajat lah, supaya diterima jadi pegawai, misalnya, gitu, atau supaya ya dapat sesuatu yang diajak, dan menghadaplah kepada benda-benda itu sampai bakar kumenyan, mintalah kepada yang punya itu dulu supaya dikabulkan hajatnya. Dan itu tidak boleh turun ke bawah, Pak, kecuali menyembelih hewan berkaki 4, minimal kambing. Saya pernah nyaksikan itu dulu, gitu ya. Diturunkan, nurunkan itu nggak sembarangan, Pak. Ya. Kalau di kampung itu kalau enggak suku-suku ya yang nurunkan itu dipilih oleh raja siapa yang berhak untuk menurunkan. Nurunkan itu enggak sembarang diturunkan, petinya itu digendong kayak gendong bayi. Pakai ikat ya di di selempang itu. Nah, digendong sampai ke bawah. Nah, di bawah itu sudah kasih kelambu itu. Sudah kasih kelambu, sudah kasih pagar gitu ya. Tempat memandikan. Nah, dimandikan. Jadi sebelum diturunkan, hewan harus disembelih dulu. Darahnya ditampung dengan baskom, Pak. Nah, sudah itu ditaruhlah dalam kelambu yang sudah disiapkan di bawah tadi, baru barang itu diturunkan. Begitu diturunkan, dibukalah dalam kelambu itu, dicuci dengan darah yang sudah disiapkan tadi. Darah hewan yang sudah disembelih tadi, yang ditampung sama baskom itu
Nah, dicucikan kepada barang itu tadi. Cuci satu-satu. Entah itu ada gelamnya, ada kerisnya, macam-macam lah. Dicuci sama darah. Lalu dicuci dengan air bersih sebanyak 7 kali cuci. Pencucian yang terakhir ditampung, dikasih minum sama masyarakat. Biar pinter. Nah, ini masih berlaku sampai sekarang, Pak. Ya, sudah sejelas ini agama Islam masih tetap berlaku, dipakai. Nah, ini namanya budaya, tapi budaya yang bertentangan dengan akidah tauhid. Nah, mestinya sudah ditinggalkan yang begitu itu. Silakan dilestarikan, bikin museum, taruh di dalam kaca begitu. Kalau ada orang ingin mengadakan penelitian, ini peninggalan si A, peninggalan si B, dan seterusnya. Jadi kampung-kampung itu banyak Pak peninggalan-peninggalan. Yang saya tahu di kampung saya itu ada telinga satu kantong besar itu Pak. Telinga orang, ya, satu kantong besar itu. Nah, dari mana telinga itu dulu terjadi peperangan dulu. Jadi oleh pendekar di sana, ya, setiap orang yang dia bunuh diambil telinga sebelah, masukkan dalam kantong. Sampai sekarang masih ada telinga. Jadi entah berapa banyak yang sudah dibunuhnya itu. Ya, setiap yang satu dibunuh, telinga sebelah diambil. Nah, jadi bisa ngitung aja berapa biji telinga itu, begitu banyak orang yang sudah dibunuh. Ya, itu zaman dulu itu. Nah, itu masih dilestarikan sampai sekarang. Ya. Nah, tapi itu sekedar untuk apa namanya mengingatkan saja. Tapi kalau yang kemanoan tadi, nah masya Allah. Nah, itu yang budaya tapi bertentangan dengan akidah. Nah, begitu juga misalnya ada satu istilah budaya juga di daerah kita ini namanya ngumbai. Ya, apakah ngumbai kebun, apakah ngumbai laut, gitu ya. Ya, ini budaya. Ngumbai kebun misalnya. Ya, kalau dulu saya masih ingat dulu tahun 70-an di daerah Krui itu musim cengkehnya ya lumayan. Anak-anak SD aja bisa ngantongin duit itu jutaan. Hanya ngelahang istilahnya, mungut cengkeh yang jatuh. Anak-anak SD. Ya. Biasanya kalau sudah selesai panen itu apa namanya beberapa orang yang punya kebun di wilayah itu ngumpul lalu mengadakan riungan namanya ngumbai. Jadi ibu-ibu masak biasanya motong sapi itu, kalau enggak kerbau gitu ya. Nah bapak-bapaknya zikir biasanya yang dilakukan itu ratib saman. Kalau dulu ratib saman. Nah jadi artinya berzikir, baca yasin, tahlil dan lain sebagainya lah, termasuklah ratib saman tadi. Ya, sesudah itu makan bersama. Sampai di sini nggak ada masalah sebenarnya. Nah, budaya yang seperti lanjut saja nggak masalah. Ya, yang jadi masalahnya mana? Ketika menyembelih hewan tadi, ya orang-orang yang punya kebun itu masing-masing mengambil daun enau yang masih muda, yang kalau kelapa itu untuk bikin ketupat itu, yang masih muda, lalu dianyam sedemikian rupa, dilumuri dengan darah kerbau yang sembelih itu. Setelah dilumuri dengan darah, kemudian digantungkan di kebunnya masing-masing, dengan harapan dengan darah ini kebunnya akan lebat di tahun yang akan datang. Nah, jadi menggantungkan harapan kepada darah kerbau itu. Nah, ini harus ditinggalkan yang begini ini. Kalau riungan, silakan saja, ya, mau sembelih kerbau, ya, kemudian ibunya masak, bapaknya zikir, selesai makan bareng, namanya syukuran, tidak masalah. Ya, yang jadi masalah itu saja. Ada satu keyakinan bahwa darah kerbau yang dilumurkan kepada daun enau tadi itu yang membuat cengkehnya menjadi lebat. Tuh bermasalah. Lalu ngumbai lawo, ya ngumbai lawo, pergi ke pantai, syukuran para nelayan kena tangkapannya banyak. Alhamdulillah.
Jadi ibu-ibunya masak, bapak-bapaknya zikir, sampai di sini nggak ada masalah. Selesai zikir, ya makan bareng, syukuran namanya, bagus. Fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ya, ini termasuk syukur nikmat, nggak masalah. Di mana letak masalahnya? Selesai zikir, ya rame-rame membawa kepala kerbau yang sudah didandan-dandan sedemikian rupa ke tengah lautan, membuangkan kepala kerbau sebagai sesembahan kepada penghuni laut. Di sini bermasalah. Nah, yang itu buang. Ya, zikir, makan bareng di tepi pantai, silakan lanjut. Ya dah. Namanya kita bersyukur. Tapi yang membuang kepala kerbau yang didandan dengan sedemikian rupa, lalu barang rame-rame berjukung di tengah laut, mempersembahkan kepala kerbau sama penghuni laut, ini tinggalkan. Ini namanya syirik jali. Ya, makanya saya bilang tadi, kadang-kadang kita terkena alasannya ini budaya, bukan agama. Benar budaya, tapi bertentangan dengan akidah. Jadi apapun budaya daerah yang bertentangan dengan akidah harus ditinggalkan kalau pengen selamat di akhirat. Kecuali kalau memang sudah ada niat masuk neraka, ya silakan aja. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu dengan kita melaksanakan zikir la ilaha illallah akan membersihkan hati kita dari keyakinan-keyakinan yang seperti itu. Satu. Lalu yang kedua, zikir dengan kalimah la ilaha illallah itu juga membersihkan hati kita dari syirik khafi. Nah, ini yang banyak tergelincir, Pak. Kalau syirik jali, asal kita sudah tahu ini nggak boleh, insya Allah kita nggak akan lakukan. Tapi yang zikir syirik khafi ini halus sekali. Kalau istilah Rasulullah SAW, bagaikan semut hitam berjalan di atas batu hitam di malam gelap gulita. Masya Allah. Semut hitam kecil pula, jalan di atas batu hitam di malam gelap gulita. Nggak kelihatan sama sekali, tapi ada. Ini yang dikhawatirkan, Pak. Ya, syirik khafi. Merasa ada saja kita, itu sudah syirik. Ya. Wujuduka hijabun. Keberadaan dirimu itu menjadi dinding penghalang. Merasa kita yang kuasa, merasa kita yang melihat, merasa kita yang mendengar, merasa kita yang punya ilmu, itu juga sudah syirik. Ya. Ini kalau dilihat dari segi akidah, Pak. Nah, sebab begini, ketika akuan itu ya diletakkan kepada jasad, itu namanya syariat. Nah, masalah. Misalnya ini rumahku, ini anakku, ini istriku, ini bajuku, itu tubuh syariat, tidak masalah. Ya, karena memang ya dia yang punya. Ini namanya hakul adam, gitu ya. Tapi ketika masuk ke dalam akidah keyakinan, nah itu yang tidak boleh. Ya, saya yang kuasa di sini, nah itu. Tapi masuk ke hati, udah syirik lah itu. Ada. Yang kuasa Allah. Punya apa? Kita kuasa dari mana? Allah yang ngasih, kita punya kuasa. Entah jadi presiden, jadi gubernur, jadi menteri, itu jabatan Allah yang kasih. Jangan sombong, nanti dicabut sama Allah, udah nggak bisa apa-apa. Oh, kita yang kaya, duit kita banyak, yang kaya itu Allah, itu titipan. Banyak orang kaya raya, Pak, langsung bangkrut, Pak. Dikejar-kejar KPK lagi. Habis duitnya. Jangan sombong. Oh, kita yang melihat, kita yang mendengar. Nggak susah-susah kalau Allah mengambilnya itu. Jebol aja gendang telinganya, itu sudah nggak ngedengar lagi itu. Habis pendengarannya. Nah, jadi
Kalau di tingkat syariat nggak masalah. Namanya kita hakul adam tadi. Oh, saya dengar ada ceramah di sana, wajarlah, namanya syariat, boleh-boleh saja, Pak. Atau saya lihat si Anu itu tadi lewat di situ, saya melihatnya, itu di syariatnya nggak masalah. Tapi kalau sudah masuk ke dalam, Pak, ngaku kita yang punya, udah bermasalah itu. Nanti dituntut sama Allah itu. Kamu punya pendengaran? Iya ya Allah. Dari mana kau dapat? Itu kan sama aku itu. Yang punya kamu mana? Kamu punya penglihatan? Iya, saya melihat. Itu kan basar aku itu. Yang kamu pakai melihat itu basar aku. Yang punya kamu mana? Oh, kamu hidup. Itu hayat aku. Hayat kamu mana? Nah, ketika kita mengakui punya kita, padahal bukan punya kita, disitulah bermasalahnya. Sudah mulai mendua itu. Allah kuasa, kita kuasa. Allah melihat, kita melihat. Allah mendengar, kita mendengar. Nah, bagaimana supaya tidak syirik? Kembalikan apa yang ada pada kita itu untuk kita isbatkan hanya kepada Allah semata. Hayat kita ini, hidup kita ini hayat Allah, bukan punya kita. Mendengar kita ini dengan sama Allah. Melihat kita dengan basar Allah. Ya, kita nggak punya apa-apa. Nah, inilah yang kita sebut istilahnya pinjaman. Dipinjamin sama Allah. Ya, dipinjamin penglihatan, dipinjamin pendengaran. Yang namanya barang pinjaman, Pak, jangan diakui milik. Ini udah jelas baru pinjaman, ngaku punya, begitu. Nah, ini bermasalah nanti. Nah, oleh karena itu, zikir la ilaha illallah membersihkan itu. Baik dari syirik jali maupun syirik khafi, syirik yang tersembunyi tadi. Wa aidan anna hadhil kalimat tujarridul qulub an hujubil alaiqil unsuriyah wa tuzakkan nufus anir razail wa sifatil hayawaniyah. Zikir kalimah la ilaha illallah ini juga itu membersihkan hati dari dinding penutup yang unsuriah, dari sifat unsuriah. Unsuriah itu apa? Unsur-unsur yang ada diri kita kan air, api, angin, tanah. Ini unsuriah. Anasir tubuh kita. Nah, karena tubuh kita ini berasal daripada anasir yang 4 yang sifatnya nyata, maka dia punya keinginan untuk 4 ini juga. Ya. Ada nafsu kita, ada nafsu kebinatangan. Nah, ya, jadi oleh karena itu zikir la ilaha illallah itu membersihkan, membuka tutupan hijab ya, yang ditutupi oleh anasir-anasir yang 4 ini tadi. Begitu juga membersihkan hati kita ini atau sifat-sifat dari sifat kebinatangan. Jadi kita ini Bapak Ibu, semua manusia itu ada namanya tabiat. Ya, ada tabiat yang disebut dengan tabiat kebinatangan, ada pada kita. Semua orang. Makanya dari kecil gitu ya, dianjurkan supaya diakikahkan dulu. Ya, lahirnya menyembelih binatang, kambing untuk akikah, kalau laki 2 ekor, kalau perempuan 1 ekor gitu ya. Lahirnya kita menyembelih binatang, Pak. Hakikatnya memotong sifat kebinatangan yang ada pada diri seorang bayi tadi. Nah, jadi kalau ada yang pemaling gitu ya, khawatirnya nggak diakikah, Pak. Ya. Jadi sifat kebinatangannya itu masih kuat. Apa sifat kebinatangan itu, Pak? Ya, binatang itu nggak tahu dia mana singkong yang ditanam, mana rumput yang tumbuh di hutan. Sama aja, yang penting perut kenyang. Itu binatang itu. Dia nggak peduli apakah singkong yang ditanam orang di pagar ataupun rumput yang tumbuh di hutan rimba, nggak peduli. Yang penting perutnya kenyang. Artinya nggak ada aturan. Nah, kalau manusia hidup ini nggak ada aturan, nah itu binatang itulah.
Ya. Barang orang, barang kita, gitu. Ya. Barang tetangga, barang kita juga diambil, dimalin, gitu ya. Nah, itu sifat kebinatangan. Nah, lalu kemudian binatang itu Pak nggak pernah berpikir untuk urusan besok, yang penting perut kenyang sekarang. Nah, kalau ada manusia yang berpikirnya hanya untuk dunia, nggak berpikir untuk akhirat, nah itu sifat kebinatangan nih pakai. Ya, nggak peduli di akhirat nanti seperti apa, yang penting ya kenyang sekarang. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi zikir dengan kalimat la ilaha illallah itu membersihkan hati kita dari sifat-sifat kebinatangan tadi. Wa takshifu dzakiraha 'ala dawam wasid. Jadi juga menyingkap orang-orang yang berzikir itu untuk selalu ingat kepada Allah dan selalu berjalan di atas yang kebenaran. Ya, hatinya ikhlas, apa yang diucapkannya benar, yang diperbuatnya benar, gitu ya. Terbimbing. Ya. Wal ikhlas, dan begitu juga hatinya ikhlas ya untuk mengamalkan sesuatu dan mendapatkan ilmu laduniyah, ilmu laduni. Dengan banyak kita berzikir kalimat la ilallah, Allah berikan ilmu laduni. Maksud ilmu laduni itu ladun karahmah, sesuatu yang Allah berikan kepada seorang hamba yang kadang-kadang kita juga nggak tahu, gitu, nggak pernah belajar, gitu ya. Tapi kita diberi Allah petunjuk. Artinya kita mendapatkan satu pengetahuan di luar kemampuan kita sendiri. Wal israr ghaibiyah, dan rahasia gaib. Tahu dengan rahasia gaib. Begitu juga wa tashhadu anwa'ul tahalliyatil ilahiyah, terbuka hijab. Nah, jadi mukasyafah itu Pak, ada mukasyafah ghaibiyah, ada mukasyafah uluhiyah. Kalau mukasyafah ghaibiyah bisa melihat yang ada di alam gaib. Allah bukakan dinding penutup gaib sehingga dia bisa melihat yang gaib. Dulu pernah, ya benar atau tidak wallahu alam, saya juga nggak paham. Jadi ada seorang jamaah datang ke saya, Buya katanya, saya melihat tadi banyak orang zikir di sekitar di belakang masjid. Apa iya sekarang? Iya, katanya saya lihat banyak orang. Katanya, saya nggak tahu sekarang. Ini rupanya dia mukasyafah ghaibiyah. Rupanya dari kecil. Jadi cerita orang tuanya dari kecil dia sudah bisa melihat sampai dia dewasa. Bahkan pada suatu ketika kata orang tuanya, anak ini sudah bujang, dia nyupir, ya, arah ke Palembang. Tiba-tiba langsung ngerem, hampir terguling mobilnya. Marah orang tuanya. Kenapa kamu ngerem gitu? Ini ada orang lewat, kata orang pulang pengajian katanya. Banyak jamaah lewat itu. Nah, begitu saya lihat langsung saya rem. Nah, itulah orang gaib. Ya, itu namanya mukasyafah ghaibiyah. Ya. Enggak semua orang diberi Allah seperti itu. Ada orang diberi mukasyafah ghaibiyah walaupun dia tidak ngaji. Ya, itu pemberian Allah. Ada orang diberi oleh Allah setelah dia mengamalkan satu amalan, gitu ya. Banyak berzikirnya, dibukakan Allah hijab gaibnya. Itu yang pertama. Yang kedua ada mukasyafah uluhiyah. Mukasyafah uluhiyah ini terbuka dinding gaib sehingga dia bisa memahami adanya Allah di setiap yang dia pandang. Nah, jadi yang dia lihat tidak lagi melihat lahirnya, yang dia lihat itu ada Allah, gitu. Ya, Allah, 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 Allah. Dia tidak melihat yang lahirnya lagi. Yang dilihatnya itu adanya Allah pada setiap yang dia pandang. Bagaimana firman Allah, ya, fa aina ma tuwallu fasama wajhullah. Kemanapun kau menghadap, di situ wajah Allah. Dia mampu melihat adanya Allah di setiap yang dia pandang. Sehingga Sultan Aulia berkata, man nazara syai'an wa lam yarallahu fihi fa nadharu batil. Siapa orang memandang sesuatu yang dia tidak melihat adanya Allah di sesuatu yang dia pandang, maka itu pandangan sia-sia belaka. Nah, kalau bahasa Lampungnya buta tepedak. Nah, itu Bapak Ibu yang saya hormati, dengan kita melaksanakan zikir ini akan banyak sekali yang Allah turunkan kepada kita. Maka alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah. Allah gerakkan hati kita untuk belajar zikir dan mengamalkan zikir.
Saya katakan ini bukan kebetulan, tapi pilihan. Dipilih oleh Allah siapa yang akan ditarik untuk dekat kepadanya. Di situ kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira demikian materinya untuk pagi ini. Mungkin bisa kita diskusikan hal-hal yang kita mungkin perlu kita diskusikan. Sementara saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi sekalian, kami buka 2 sampai 3 pertanyaan. Barangkali ada yang satu, ada lagi yang satu, dua, ya 1, 2, 3, oke, cukup 3 aja. Baiknya, kalau ada lain, baiknya mana? Jangan apa? Tidak sampai Pak. Waalaikumsalam. Nggak ada mic-nya ya? Coba agak diulang. Yang di depan mulanya apa? Nggak begitu jelas Pak ini. Apa? Apa tadi? Nabur bunga di laut. Biasanya kalau upacara kenegaraan, kalau angkatan laut itu di arah ke laut itu pakai bunga di laut. Kemudian kalau di tempe, pasangan apakah termasuk istri? Masang apa? Yang di laut masang apa tadi? Oh, tabur bunga. Oh, tabur bunga. Ya. Kebiasaan kalau upacara yang ini mohon penjelasan apakah termasuk syirik? Karena niatnya nggak syirik. Kita tradisi upacara biasanya istilahnya tabur bunga di laut, misalnya kalau misalnya 17 Agustus atau pemasangan jalan bunga di Taman Pahlawan, itu termasuk syirik. Pada niatnya tidak, ini merupakan kebiasaan bentuk dari para ustaz atau buya. Kebiasaan kita berterang hanya saja kalau bisa dihilangkan. Kalau misalnya ini memang syirik, harusnya memberikan agama dan beritahu sama presiden yang bukan masih wassalamualaikum. Terima kasih Pak. Saya jelaskan dulu ini. Tabur bunga itu kan ya termasuk budaya. Nah, tergantung bagaimana hatinya. Kalau tabur bunga itu tujuannya meminta kepada selain Allah, ya, menghormati mereka yang sudah wahid begitu, ya, dengan artian mereka punya kemampuan, kekuasaan. Nah, di situ. Jadi sirik tidak siriknya itu pertama tergantung di hati kita. Kalau hanya sekedar budayanya saja, tapi tidak dengan tujuan-tujuan yang meminta atau apa selain Allah, itu nggak masalah. Tapi kalau ada tujuan-tujuan akhir, ya dari tabur bunga itu, ya itu tidak. Nah, jadi artinya kalau hanya sekedar tabur bunga, ya supaya ya kalau ada menghormati yang baik, gitu, yang umpamanya, atau mereka yang sudah berpulang ke rahmatullah, sama dengan mempercikan bau minyak wangi lah begitu. Cuman ya, masih berbentuk bunga. Ya, kan kita kan sering juga kasih ke minyak wangi, gitu, kayak masih hidup gitu ya. Tapi kalau tabur bunganya hanya sekedar budaya, saya kira nggak masalah. Jangan ada terselip di hati kita bahwa kalau nggak ditabur bunga ini nanti kualat nanti. Nah, ada nanti mereka ngamuk nanti kalau nggak dikasih bunga. Itu yang nggak benar. Jadi sirik tidak sirik itu sangat tergantung di hati, Pak. Itu pertama. Orang bilang kadang-kadang ke dukun itu bisa sirik. Jangankan ke dukun, ke dokter juga bisa sirik, Pak. Ya, itu Pak. Jadi jadi kalau hanya tabur bunga dalam arti upacara budaya saja nggak masalah.
Nah, tapi jangan ada terselip di hati kita. Kalau nggak dilakukan tabarruk, nanti ngamuk nanti orang yang gaib itu nanti. Ada keyakinan kita kekuatan di luar Allah. Nah, saya kira itu budaya nggak masalah. Silakan. Bagi Pak ya. Terima kasih ya, ada hipotesis dugaan sementara jadi sudah budaya itu tesis ini kalau ikut suruh itu di daerah Lipat, jadi khawatir sekali daerah Lipat kalau suruh ini gila gitu. Jadi sebenarnya orangnya yang suruh ini memang sudah memang takdirnya kita kebetulan ikut suruh gitu ya, ikut kikir. Jadi itu sampai berkembang gitu. Jadi sebenarnya ini jadi mohon penjelasan Pak. Terima kasih. Kalau dalam istilah tarekat itu ada namanya suluk. Suluk itu artinya satu amaliyah yang dilaksanakan untuk membenahi hati. Ya, membenahi hati dan juga membenahi ibadah lahiriah. Makanya orang suluk itu kan ada 40 hari nggak boleh keluar dari musola atau dari surau. Nah, makanya kalau orang suluk itu biasanya 40 hari, bisa saja ada suluk 7 hari, tapi saya belum pernah nyaksikan kalau suluk 7 hari. Yang biasa itu suluknya 40 hari. Nah, misalnya 10 hari sebelum masuk Ramadan itu jamaah suluk sudah mulai puasa itu. Nah, makanya orang bilang ya orang tarekat ini duluan puasa. Nah, sebenarnya bukan duluan puasa, puasa umumnya kan sama aja dengan yang lain. Cuman saja karena mereka mengikuti suluk ingin mencukupkan 40, maka didahulukan 10 hari sebelum Ramadan datang mereka sudah puasa. Ya, itu namanya suluk. Beramal, berzikir, dan itu meningkatkan latifah. Kalau suruh itu kan tujuannya kan untuk meningkatkan latifah. Makanya di tarekat Naqsabandiyah Al-Khalidi itu latifahnya tidak akan naik kalau tidak ikut suruh. Nah, latifah qalbi naik ke latifah ruhi, siri, khafi, akhfa, natiqah, kullu jasad itu ya. Jadi peningkatan latifah itu pada saat suruh itu. Nah, jadi itu artinya ibadah yang memang ya legal itu dalam tarekat. Cuman mungkin ya apakah kesalahan dari murid atau memang ada amaliyahnya yang overdosis sehingga membuat orang itu gila. Tapi alangkah banyaknya orang ikut suluk nggak gila, enggak. Jangan-jangan memang dia tulisnya mau gila itulah. Ya. Jadi banyak orang yang ikut suluk alhamdulillah sehat-sehat malah dia ma'rifat ke Allah. Nah, jadi jangan sampai kita punya persepsi kalau ikut suluk nanti gila, bukan. Nah, kalaupun terjadi begitu, kemungkinan ada. Pertama kemungkinannya overdosis. Nah, karena orang suluk itu kan harus menyelesaikan 70.000 zikir. Nah, kemudian zikir di sini zikir qalbinya harus 5.000 sekali duduk. 5.000, 1.000, jadi 11.000. Dalam semalam itu harus selesai 11.000. Ya mungkin dia belum terbiasa itu langsung ikut itu bisa jadi. Ya, jadi artinya belum mantap ya batinnya sudah dipaksa untuk ikut itu. Mestinya kan tahap demi setahap gitu ya. Itu ada istilah suluk itu dan memang legal dalam tarekat. Ada Qadiriyah Naqsabandiyah tidak menggunakan istilah suluk, yang digunakan riyadhah. Nah, makanya dalam tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah tidak menggunakan istilah suluk tapi riyadhah. Bedanya apa? Kalau suluk dia harus menetap di satu tempat dan tidak boleh keluar dari tempat itu ya kecuali betul-betul ada kepentingan. Tak itu pun harus ditutup, misalnya sholat Jumat. Di tempat itu musola tidak digunakan sholat Jumat, lalu mereka sholat Jumat di masjid lain. Nah, mau keluar itu ditutup kan, sama kain putih semuanya, gitu ya.
ditutup. Nah saya itu pulang, nggak boleh dia kemana-mana, katanya. Harus langsung pulang ke ke musola. Bahkan jalan itu pakai kacamata kuda, Pak. Nah gini, nggak boleh nengok kiri kanan ini, lurus saja. Itu kacamata kuda, katanya. Nah, jadi itu Pak. Jadi suluk itu bukan sesuatu yang aneh, bukan. Memang amaliyah dalam tarekat. Adapun ada orang gila kena suluk, jangan salahkan suluknya. Mungkin orangnya salah mengamalkan, gitu ya. Ya harus hati-hati juga, ya. Dalam bisa overdosis, bisa salah amalan, gitu ya. Lain yang diamalkan, lain yang diajarkan guru, gitu. Ya. Yang lain, apa tadi? Ya. Ya. Ini kan ya. Nah, Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam. Ini tadi berhubung ada menyinggung masalah kebiasaan di Lampung. Nah, ini saya pernah dikerumuni bapak di kampung ya. Masalah warisan karena mengikuti budayaan yang anak tua lebih banyak daripada adik-adiknya. Kita bilang dan juga seperti itu. Nah, alasan mereka seperti itu ya. Kenapa tahu nanti ada permasalahan ada ini bisa kembali pada anak tua. Justru apakah itu sesuai aturan? Bukan maksud saya bilang aturan yang baik di budaya Lampung ini yang bertentangan dengan aturan, tapi kata mereka baik, itu apakah tetap bisa diikuti atau tidak? Nah, di Lampung bukan di Lampung. Dalam Islam ini, Bapak Ibu, khususnya kita di Indonesia, itu menggunakan 3 macam hukum. Khusus warisnya. Ada hukum adat, ada hukum nasional, ada hukum agama. Nah, kalau hukum agama ada aturannya. Ya, misalnya adiknya ada 3 orang anak, misalnya, gitu ya, 1 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Nah, jadi mereka ini dapat asabah ma'al ghair namanya. Jadi laki-lakinya 2/3, yang perempuan masing-masing dapat 1/3. Itu namanya aturan agama. Ada yang 1/6 atau ada yang 1/8 dan lain sebagainya. Itu aturan agama sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi ada aturan negara, ada aturan nasional, ya ada bisa ke pengadilan, ada ditentukan oleh pengadilan. Tapi ada aturan adat. Nah, kalau aturan adat, karena kita ini daerah patrilineal, beda dengan daerah yang matrilineal. Kalau matrilineal seperti daerah Sumatera Barat, itu justru perempuan yang tertua yang menguasai harta. Tapi kalau kita di Lampung ini, karena sifatnya patrilineal, maka laki-laki yang tertua yang menguasai harta. Baik harta harta yang nyata seperti kebun dan sebagainya, ataupun warisan yang lain sepertinya adop dan lain sebagainya. Nah, jadi Bapak Ibu, itu tujuannya apa? Bukan diserahkan sama anak yang tertua semua, bukan. Anak yang tertua itulah nanti yang akan membimbing adik-adiknya, yang akan membaginya, gitu ya. Jadi bukan berarti semuanya turun kepada anak-anak tertua, diserahkan sama anak tertua untuk membagi supaya rukun. Ya, tetapi kadang-kadang salah guna. Adik-adiknya nggak dibaginya, diambil semua, begitu. Nah, kenapa harus laki-laki? Karena laki-laki itulah yang akan bertanggung jawab untuk meneruskan adat di tempat itu bagi keluarganya. Kalau si perempuan itu kan akan pergi ke laki-laki lain, dan laki-laki lain itulah yang bertanggung jawab, begitu. Tapi bukan berarti si perempuan tidak dapat bagian. Adik-adiknya kakaknya itu yang bijaksana untuk membaginya. Maka zaman sekarang ini kadang-kadang orang tua itu sudah memberi wasiat. Yang ini untuk si anu, yang ini untuk si anu, yang ini sudah dibagi-bagi oleh orang tuanya sendiri. Nah, supaya jangan ribut, sebab pengalaman yang sudah-sudah, begitu orang tuanya meninggal, dikop semua sama laki-laki tuanya.
Bahkan kadang-kadang sudah diwasiatkan sama bapaknya malah dijual pula sama laki-laki tua itu. Enggak peduli karena adiknya perempuan. Itu yang enggak benar itu ya. Jadi adat ini ya sudah disepakati oleh masyarakat sejauh memang tidak membuat ribut enggak masalah. Jadi hukum itu Bapak Ibu ya batasan-batasan. Nah, kalau misalnya boleh ada hal-hal misalnya ada ini pembagian si A sekian katakan sepertiga misalnya. Udahlah kak, kan hartanya nggak seberapa. Udah saya serahkan aja sama kakak semua, kata adiknya yang perempuan. Udah sah itu. Ya, jadi tidak masalah. Jadi kalau sudah dimaafkan nggak masalah. Nah, yang jadi masalah kalau dia nuntut. Nah, ini berlakulah hukum tadi. Nah, baik hukum adat digunakan ataupun hukum agama. Ya, kalau bisa karena kita ini sudah berakidah tauhid, beragama Islam ya kita pakailah aturan agama kita gitu. Jadi sehingga kita jelas aturan. Kalau agama kan sudah jelas, ada yang dapat 1/8, 1/6, 1/2, 1/3, ada yang asabah kan begitu. Nah, jadi itu ada aturan-aturan sendiri. Nah, sejauh ini di Indonesia menggunakan 3 hukum itu, Pak. Saya dulu waktu Pak Musa Soeb almarhum masih jadi rektor, saya mengadakan penelitian ya kecenderungan umat Islam dalam pembagian harta warisan di Bandar Lampung. Nah, saya yang turun ke lapangan waktu itu melakukan penelitian itu. Kesimpulannya apa? Hanya 25% Pak yang mau menggunakan hukum Islam itu. Selebihnya hukum adat. Ya. Hanya 10% yang ingin menggunakan hukum nasional. 25% mau melaksanakan hukum agama, selebihnya itu hukum adat itu yang banyak. Nah, jadi belum kita menggunakan hukum agama ini secara maksimal, Pak. Kita sudah beragama Islam, yakin Islami aturan yang benar, tapi melaksanakannya belum yakin itu, masih menggunakan itulah. Nah, makanya kalau bisa ya sebaiknya ya ikuti aturan agama. Itu aja. Nah, tapi itu juga harus pulang kepada yang bersangkutan. Nah, saya kira demikian, Pak. Terima kasih. Udah. Baik Bapak Ibu, karena waktu yang sudah agak siang, kita cukupkan demikian. Mari kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani wardudu ilayya inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian kajian sebuah ini, dan sebelum kami tutup, kami umumkan bahwa untuk Sabtu besok tanggal 15 kita bisa lagi dalam bacaan subuh, insya Allah akan disambungkan oleh Ustaz Maulana Tarmizi dengan Quran dan hadis. Insya Allah kita semua diringankan langkah kita untuk berjalan. Sebelum itu saya sampaikan kembali lagi kita sarapan bersama dan kita tutup dengan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Alhamdulillah. Ya. Nusantara. Oh, Nusantara. Siapa? Ini Pak. Oh, ini Pak. Ya, udah lama nggak ketemu ya. Pak Kepala dulu siapa? Oke, Daus ya? Si Daus. Udah meninggal. Kapan? 2 tahun. Ya. Kita semuanya Pak. Oh, bagus sudah meninggal kan? Oh, gitu. Udah lama nggak ketemu. Ya, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, Pak Haji. Alhamdulillah.